Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Jen Amori, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Baik, perkenalkan saya Bagus Hendakusuma. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai manusia sebagai subjek pendidikan, analisis filsafat pendidikan progresif. Baik, di sini ada pengertian pendidikan progresif. Menurut bahasa, istilah progresifisme berasal dari kata progresif yang artinya bergerak maju. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa kata progresif diartikan sebagai ke arah kemajuan, berhaluan ke arah perbaikan, sekarang, dan bertingkat-tingkat naik. Yang selanjutnya, sejarah pendidikan progresif. Awal mula lahirnya aliran progresivisme ialah dilatar belakangi ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pendidikan yang sangat tradisional, cenderung otoriter, dan peserta didik hanya dijadikan sebagai objek pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu ada karakteristik pendidikan progresif. Baik, di sini ada karakteristik utama. Yang pertama yaitu berpusat pada peserta didik. Jadi pendidikan progresif ini menekankan kepada peserta didik bukan hanya penerima pasif informasi, tetapi sebagai aktor aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu pengalaman langsung. Pembelajaran lebih ditekankan pada pengalaman nyata daripada teori belaka. Mulai aktivitas seperti eksperimen, proyek, diskusi, peserta didik dapat membangun pemahaman yang lebih mendalam dari kegiatan-kegiatan tersebut. Yang ketiga yaitu relevansi dengan kehidupan nyata. Jadi materi pelajaran dikaitkan dengan isu-isu aktual dan permasalahan sehari-hari. Tujuannya agar peserta didik dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam kehidupan nyata. Yang selanjutnya ada kemandirian. Jadi peserta didik didorong untuk mengembangkan kemandirian dalam belajar. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan memberikan dukungan kepada peserta didik. Yang selanjutnya yaitu kerjasama. Pembelajaran dilakukan secara kolaboratif. Peserta didik diajak untuk bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Yang selanjutnya yaitu penilaian berkelanjutan. Penilaian dilakukan secara terus-menerus untuk memantau perkembangan peserta didik. Penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pembelajaran. Yang selanjutnya, guru sebagai fasilitator. Guru bukan lagi sebagai sumber utama pengetahuan, tetapi sebagai pembimbing yang membantu peserta dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya, lingkungan belajar yang demokratis. Kelas menjadi ruang di mana peserta didik dapat berbagi ide, berdiskusi, dan mengembangkan pemikiran secara kritis. Baik, yang selanjutnya yaitu tujuan pendidikan progresif. Berkaitan dengan tujuan pendidikan, maka aliran progresivisme ini lebih menekankan pada pemberian pengalaman empiris kepada peserta didik sehingga terbentuk pribadi yang lebih belajar dan berbuat. Baik, selanjutnya yaitu implementasi aliran progresif dalam pendidikan di Indonesia. Bila dikaitkan dengan pendidikan di Indonesia saat ini, maka progresivisme memiliki andil yang cukup besar, terutama dalam pemahaman dan pelaksanaan pendidikan yang sesungguhnya, di mana pendidikan sudah seharusnya diselenggarakan dengan memperhatikan berbagai kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik, serta berupaya untuk mempersiapkan peserta didik supaya mampu menghadapi dan menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada tokoh-tokoh dalam pendidikan progresif. Yang pertama ada John Dewey, adalah salah satu pelopor pendidikan progresif. Ia percaya bahwa pendidikan harus berfokus pada pengalaman praktis dan relevansi dunia nyata. Dewey menekankan pentingnya pendidikan sebagai proses aktif dan reflektif yang membantu siswa beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu Jean Piaget. Jean Piaget meskipun lebih dikenal dengan teori perkembangan kognitifnya, ia juga memberikan kontribusi penting pada pendidikan progresif. Ia menekankan pentingnya tahap perkembangan kognitif anak dan bagaimana pendidikan harus sesuai dengan tahap tersebut. Yang selanjutnya ada peran guru dalam pandangan pendidikan progresif. Dalam pendidikan progresivisme terdapat perbedaan antara peran guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Karena prinsip pembelajaran progresivisme menghendaki pembelajaran yang dipusatkan kepada siswa. Adapun peran guru menurut aliran progresivisme ialah berperan sebagai fasilitator, pembimbing dan pengarah bagi siswa. Dari penjelasan saya dapat ditarik kesimpulan bahwa aliran progresivisme merupakan suatu aliran dalam filsafat pendidikan yang menghendaki adanya perubahan secara praktik pendidikan menuju ke arah yang positif. Aliran progresivisme secara historis telah muncul pada abad 19, namun perkembangannya secara pesat baru terlihat pada abad ke-20, khususnya di negara Amerika Serikat. Kemudian salah satu tokoh utamanya yaitu John Dewey. Baik, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.